Putri Santoso, surat penerimaanmu datang! Aku diterima kuliah. Kondisi keluargamu diterima juga tak mampu kuliah. Malah lebih baik aku yang kerja kurir. Salahku, kaki terluka. Kalau tidak, bisa jadi pembantu di keluarga Pratama, biar kamu bisa kuliah. Keluarga Pratama butuh pembantu. Kalau harusnya, ayah mau jual darah, asal kamu bisa kuliah. Nggak usah. Ibu, tawaran kerja di keluarga Pratama masih ada. Biar aku ganti ibu. Nggak bisa. Keluarga Pratama minta di atas 40 tahun. Aku punya cara. Kamu saja, aku tak berani. Bapak Rizky dulunya, inti dari PT Pratama Abadi. Tapi sejak kecelakaan dan jadi cacat, sikapnya jadi galak dan tak pernah keluar. Pergi semua! Dulu Riko ngomong cacat tanpa sengaja. Langsung dijual ke luar negeri dan tak pernah pulang. Ku dengar juga, Siti tak sengaja sentuh kaki Bapak Rizky. Langsung dimakan hiu. Ngomong apa-apa? Cepat sini. Pergi! Keluar! Pergi semua! Kak! Pergi! 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 Kalian pergi! Pergi! Kau sini! Kak, ini sudah pembantu yang ke-87 yang kau usir. Aku harus gimana? Cari saja lagi. Semua agen rumah tangga sudah blokir aku. Mana aku cari untukmu? Bagus. Aku tak butuh orang. Andi. Rumah ini tanpa pembantu gimana? Halo? Ini rumah keluarga Pratama. Pembantu? Aku datang melamar pembantu. Halo, saya Putri Santoso, usia 45 tahun. Bulan lalu kamu kirimkan tawaran, saya datang kerja. Bibi ini bagus. Usia 45. Pengalaman pembantu 25 tahun. Ya, dia saja. Aku ingat, aku pernah kirim tawaran ke seseorang. Pas banget, keluarga kami lagi butuh pembantu. Gak butuh. Usir dia. Ini majikanku nanti. Kayaknya susah diurus. Tapi demi kuliahku, biayanya aku siap. Kakakku memang begitu. Jangan anggap serius. Kamu bilang namanya siapa lagi? Putri Santoso.
Saya Putri Santoso. Di CV kamu, bukannya Sri Santoso? Sri Santoso itu nama lamaku. Sekarang namaku Putri Santoso. Kamu? Panggil Bu Santoso saja. Ini juga bukan... Foto itu pakai filter. Putriku yang edit. Kalau dilihat, seperti orang yang sama. Bu Santoso, jangan ambil hati. Dulu ada yang pura-pura jadi pembantu kakak, mau jahatimu. Untungnya, aku ketahui. Langsung kuhabisi. Jangan sampai ketahuan, aku pura-pura jadi ibu untuk kerja. Bu Santoso, tugasmu utama adalah urus kebutuhan kakak. Terus, urus kaki, dan urutkan. Kalau berhasil, bisa tetap di sini. Gaji mulai 30 juta. Baik, aku pasti urutkan kakakmu sampai nyaman. Tenang saja. Bapak Rizky, waktunya urut. Dulu kamu kerja apa? Aku petani ladang. Gak ada spesial. Cuma kuat. Lepaskan. Atau kamu langsung dipecat. Baiklah. Yang di tanganmu, apa itu? Bateraimu? Kau berani cabut bateraimu? Balikan! Kau. Lepaskan! 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 Lepaskan apa? Kau dipecat. Keluar dari sini. Kau mau apa? Sudah takut? Untung pincang. Apa kau bilang? Jika kakimu tak pincang, tiap hari kau sakit. Jadi ini malah kurangi rasa sakitmu. Sakitnya ada yang kelihatan, ada juga yang tak kelihatan. Kalau tak kelihatan, anggap saja tak ada. Sedih itu bayangan hati. Di luar pandangan, wayangannya akan lenyap. Kau memang optimis. Iya, karena aku optimis, makanya tiap hari senang. Kau bicara. Kenapa tiba-tiba tak ada logat? Mana tak ada logatku? Aku tak peduli logatmu. Keluar. Ganteng, ini ada rasa. Ini di sini. Ada rasa. Ini di sini. Sakit! Keluar dari sini! Syukurlah! Kakakku!
Akhirnya mau diterima perawatan orang lain. Kakakku selamat! Andi, kenapa berisik? Selamat kau lolos wawancara. Nanti Mandor akan ajak ke kamar pembantu. Kau kenali sendiri. Bu Santoso, ikut aku. Ini kamar Anda. Ada kamar mandi sendiri dan balkon. Di seberang kamar Bapak Rizky. Jika dia panggil, segera kau ke sana. Takutnya terjadi bahaya. Tapi, biasanya tak panggil orang. Kamar pembantu pun mewah. Aku anak buah keluarga Pratama yang lama hilang. Tiap hari kau cuma urus makanan Bapak Rizky, serta pijat. Membersihkan tubuh ada bidan pria khusus. Kerja ini santai, gajinya tinggi. Kenapa banyak pembantu tak mau datang? Adik, sebagai orang tua, aku nasihatin. Bapak Rizky seram. Kalau bisa kabur, cepat kabur saja. Seram mana Bapak Rizky kalau dibanding miskin? Kak, di Kota Maju cuma Bu Santoso yang mau datang. Biar dia coba saja. Terserah. 3 hari ini, aku akan usir dia. Ini ayam goreng manis. Kelezatan. Nggak mau. Ikan luyu kukus. Ada duri. Nggak mau. Kaldu bakso ikan ini pasti cocok dengan selera. Kurang asin. Nggak mau. Pak Rizky, masih banyak makanan. Nggak mau lihat. Makanannya jelek banget. Nggak mau lihat. Dia itu iblis hidup. Susah sekali diurus. Kau tak mau? Aku makan. Bu Santoso, kakakku gimana? Hari ini juga nggak makan. Makananku kayaknya nggak cocok dengan selera Pak Rizky. 3 hari lagi, aku akan usir dia. Belakangan ini, dia suka mengkritik. Bukan salahmu. Pak Andi, apa Pak Rizky ada alergi makanan? Kakakku banyak larangan. Tak makan bawang, jahe, bawang putih, tak makan lemak berlemak, daging babi dan sapi, cuma makan iga. Tak makan kulit ayam dan ikan. Ikan berduri juga tak makan. Suka sayuran hijau, cuma makan daun, bukan batangnya. Tak makan buah yang butuh dikupas atau punya biji. Terus, Tunggu dulu. Biar aku catat dulu. Aduh, tenang saja. Jangan buru-buru. Kakak mau diurapi kamu. Itu kemajuan. Aku percaya kamu pasti bisa. Pagi Pak Rizky, kau tak makan semalam. Lapar nggak? Nggak lapar. Tunggu dulu. Ini martabak telur. Coba rasakan. Nggak mau. dia tak mau. Aku makan. Aku paling suka martabak telur. Pak Andi, makan perlahan. Enak. Kak, makan nggak? Kakakku masih tak makan. Pasti makan nanti. Cuma soal waktu. Kau tahu juga. Dulu aku punya kucing sehat. Awalnya tak makan apa-apa. Akhirnya aku abaikan. Beberapa hari kemudian dia datang minta makan. Berikan apa saja dia makan. Hebat juga. Ya. Gimana caranya? Kamu nggak masak? Hah? Kamu bilang nggak mau makan kan? Jadi aku nggak masak. Bapak Rizky,
Lapar. Biar aku masak sekarang. Nggak lapar. Nggak lapar. Pak Andi, sepanjang siang kamu lewat 3 kali. Ada apa? Kamu beneran nggak mau masak? Bapak Rizky, lapar? Nggak lapar. Enak banget. Bu Santoso, cara ini beneran bisa. Kakak masih nggak makan. Bu Santoso, jawab dong. Kakak nggak makan. Masak juga percuma. Tenang saja, dia pasti makan. Tunggu saja. Hah. Cuma nasi goreng telur. Kamu pikir aku makan? Keren, Bu Santoso. Hah. Bapak Rizky mau makan lagi? Siapkan lagi satu. Dada ayam goreng dengan tomat dan selada dengan tortilla gandum. Taruh saus salad. Dan kopi hitam. Dada ayam goreng? Hah? Itu martabak telur. Ngomongnya kayak mewah. Orang kaya memang beda. Oh ya, Bu Santoso, ini nomor teleponku. Catat ya. Ada urusan darurat, aku ke kantor dulu. Kalau ada apa-apa di rumah, telepon aku ya. Kak, aku duluan. Oh, aku... Kamu siapa? Aku teman baik Rizky, Fajar Wijaya. Bibi, kamu pembantu baru yang Rizky panggil ya? Merawat orang cacat yang aneh ini pasti capek ya? Orang ini bicara kasar sekali. Benarkah dia teman Bapak Rizky? Aku ke atas ketemu Rizky ngobrol lama. Jangan ganggu aku. Halo, Bu Santoso, ada apa? Pak Andi, ada yang bernama Fajar mau ketemu Pak Rizky. Dia bilang teman baiknya. Apa? Gawat. Fajar, teman kuliah kakakku, selalu iri sama kakak. Sejak kakak celaka, selalu cari perhatian. Jangan sampai dia ketemu kakak. Bisa jadi masalah besar. Tunggu aku pulang. Wah, lihat direktur utama Rizky, yang dulu hebat. Tak sangka kini jadi orang cacat. Aduh, cuma aku ini yang baik hati mampir lihat kamu. Siapa suruhmu? Keluar. Tak sangka dunia ini. Dulu di mana kau pergi, selalu disanjung semua.
jadi pusat perhatian. Kini jadi cacat. Putri tunangan pun kabur. Hah? Kenapa? Tak paham bahasa manusia? Wah, kok marah banget? Yuk, pukul aku. Bisa berdiri? Dasar pria. Ayo, pukul saja. Mau ku bantu? Biar ku bantu berdiri? Pukul aku! Pukul aku! Pukul aku! Seumur hidup baru kali ini dengar permintaan aneh. Kau cuma pembantu. Tak izin, Tuan. Berani masuk, berani pukul tamu. Siapa tamunya? Anjing di pinggir jalan lebih sopan darimu. Aku pria. Takkan ribut dengan wanita tua. Berani kau pukul? Aku habisi kau! Siapa berani sentuh kakakku? Siapa berani sentuh kakakku? Ayo, buang dia dari sini. Baik. Kak, kamu gak apa-apa? Putri mana? Jangan takut, Bibi datang. Tadi kamu... Tadi kenapa? Tadi itu sangat bahaya. Aduh, untung Andi datang tepat waktu. Kalau tidak, kita pasti habis. Untung tadi berhasil ambil rambut palsu. Kalau tidak, pasti ketahuan. Kak, tadi mau bilang apa? Nggak apa-apa. Mungkin aku salah lihat. Santoso, ayo kita pergi dulu. Pak Andi, tadi telepon Pak Pratama Senior. Aku menghindar, ya sudah. Kamu juga anaknya Pak Pratama, kenapa kamu pergi? Sejak kakak kecelakaan dan kehilangan kaki, telepon ayah cuma marahi kakak. Kakak punya harga diri tinggi. Aku tahu dia nggak suka aku ada di sana. Mana ada anak terluka, ayah tak menghibur, malah begini. Di mata ayah, PT Pratama Abadi yang terpenting. Sejak kakak kehilangan kaki, baginya tak ada nilai. Jadi sekarang terus memaksa aku urusi urusan perusahaan. Bu Santoso, rambutmu... Hahaha, Mak Putri sudah tua, alisnya mundur. Hehe. Jangan bahas itu dulu. Aku ingat Pak Rizky punya tunangan kan? Kenapa nggak peduli dia? Ayah sendiri begini, apalagi tunangannya. Fajar Wijaya tadi. Sejak kakak jadi cacat kaki, dia sama tunangan kakak di villa ini bercinta khianati kakak. Dasar brengsek. Aku habisi dia sekarang. Aku pukul dia sampai mati.
Kamu sekarang begini, tak pantas jadi anakku. Pak Rizky. Kamu juga datang menertawain aku, kan? Kamu dipecat. Pergilah. Kenapa aku dipecat? Aku di sini. Kerjaku baik-baik. Ini 2 juta. Ambil dan pergi. Jangan banyak omong. Baiklah. Memaksa takkan bahagia. Kalau begitu, aku pergi. Jaga diri ya. Padahal uang kuliah sudah dapat. Kenapa aku nggak senang? Kak, pas aku mau hukum Fajar, kakak malah pecak Bu Santoso lagi. Ada masalah? Kamu pecak dia? Mana aku cari masak ayam goreng dengan tomat dan selada, roti gandum dengan saus kerang, traditional mie handmade, sup kental tahu fermentasi, panggang diarang dengan saus cabai rahasia orangnya. Semua bisa masak ini. Ganti orang saja. Kalau begitu, mana cari? Yang saat bahaya, berani menolongmu. Bodyguard juga bisa. Ganti orang saja. Mana cari orang tak keberatan kaki tiap hari rela urusi pijatmu? Biar saja aku tetap cacat. Meski mati, tak ada yang peduli. Tuhan, harus sujud kemana? Biar dapat lagi yang sebaik Bu Santoso, pembantu. Ayah. Aku pulang. Pak Santoso, mau tekan aku mati ya? Kakek Tani. Pak Santoso, ya? Putrimu tumbuh cepat sekali dalam beberapa tahun. Aduh, Kakek Tani, ini karena kerja. Ayah, uang kuliah sudah cukup, nggak perlu lagi jadi pembantu. Benar? Wah, baguslah. Cepat cuci tangan. Nanti duduk, bicara sambil makan. Oke. Jauh lebih enak dilihat. Pak Rizky, tolong angkat buku itu. Pak Rizky, mau makan sesuatu? Kak, mau makan? Aku pes makanan. Aku salah apa lagi? Kah. Ini sup kerang tradisional, mie tangan kuah kerang, rang, manisan mangga, kerang tradisional, direbus lama. Ini tahu fermentasi, panggang arang, asin gurih, tahu, asin, panggang, tahu fermentasi, panggang arang, siram saus manis, tahu busuk. Ini semua hidangan spesial Bu Santoso. Kak, ayo, cicipi. Bukan rasanya. Aduh, selain Bu Santoso, orang lain tak bisa buat rasanya. Bu Santoso baik, selalu senyum, rambut keritingnya ramah, mirip ibu kandung. Sudah dipecat. Mana ada yang diundang lagi? Kak, siapa bilang mau undang dia? Kak bilang apa? Oh iya. Iya, aku yang bilang.
Cuma keluar, bukan meninggal. Undang lagi saja. Kak, aku tega muka. Biar aku undang Bu Santoso. Apa kelebihannya sampai harus kamu undang? Bu Santoso, pijatnya enak. Masakannya juga enak. Bisa nahan Fajar pembantu sebaik ini, sulit dicari. Kak, izinkan dia kembali. Kak, tolong. Kamu yang mau dia kembali, bukan urusanku. Iya, aku tahu rumah Bu Santoso. Besok aku undang dia. Iya. Permisi, Putri Santoso ada di sini. Siapa cari aku? Putri, aduh Putri, ternyata kamu ada di rumah. Aduh, pintu ini robek. Kenapa nggak ganti saja? Putri, kata anakku, kamu juga kerja di PT Pratama Abadi, tapi cuma jadi pembantu. Anakku itu kerja kantor. Takut kalau aku datang, orang tuamu mikir aku cuma pamer. Baguslah. Kudengar kamu cuma 3 hari sudah dipecat. Sudah kuduga, sekarang aku boleh datang. Putri, kamu sarjana biasa. Wajar saja dipecat. Soalnya di keluarga Pratama, yang jadi pembantu bukan orang biasa. Kalau mau masuk PT Pratama Abadi, tanya saja padaku. Ya, betul-betul. Aduh, Putri, soalnya lama-lama tetangga. Kalau ada masalah, cari saja anakku. Jangan bicara yang tak berguna. Maaf ya, aku mau antar makan ayah. Mungkin lain kali saja. Ibu. Permisi, Putri Santoso ada di sini? Kalian cari Putri? Ada apa? Aku ayah Putri. Kamu ayahnya? Kok dia seumuran Bu Santoso? Pemuja, kamu lapar ya? Keluar, belok kanan. Ada restoran kecil. Oh, kalian teman Putri ya? Pagi ini Putri masak bubur. Masih ada sisa. Kalau nggak keberatan, cicipi dulu. Putri sebentar lagi antar makan. Gak usah. Kakakku bubur panas pun tak mau minum. Apalagi yang pagi ini. Benar. Ini rasanya. Kayaknya Bu Santoso pembantu jodoh kakak. Aku harus ajak dia kembali. Paman. Oh bukan. Kakek, kami bukan teman Putri. Kami bosnya dulu. Kali ini datang mau ajak Putri kembali. Kami menyesal pecat dia. Kamu yang menyesal. Aku nggak menyesal. Iya, aku menyesal. Aku sangat menyesal. Semoga kakek izinkan Putri kembali. Gaji bisa bahas saja, asal dia kembali. Kami bisa biarkan Putri kerja sampai pensiun. Pensiun? Mana mungkin? Putri masih mau kuliah. Hah? Bu Santoso sudah tua, masih mau kuliah? Orang mungkin kira Bu Santoso masih remaja. Ayah, Putri Santoso? Putri? Aku datang melamar pembantu. Kok tiba-tiba tak ada logatnya? Kak, tadi kamu sebut dia apa? Hah? Aku... Kalian pasti datang cari ibu, Bu Santoso kan? Hari ini dia tak di toko. Ayo bicara di luar. Di luar saja. Kak. Oh. Kalau ketahuan mereka, aku pura-pura ibu kerja di keluarga Pratama. Pasti bakal dihajar mereka. Miss... Bu Santoso itu ibumu? Iya. Iya. Jadi, kenapa namamu juga Putri?
Ayahku sakit demensia. Matanya juga rabun. Sering salah aku sama ibu. Aku Santoso. Aku Putri Santoso. Panggil Putri saja. Kalian datang cari aku. Ibu. Ada apa? Kami mau mengundangnya. Kerja lagi. Aku dan kakakku benar-benar butuh dia. Bu Santoso di mana? Di... Sedang asinkan sayur? Iya. Tunggu sebentar di sini. Sekarang aku panggil dia. Tunggu dulu. Andy, kamu bilang bawa hadiah buat Bu Santoso dan mau ajak dia pulang. Hadiah? Hadiah apa? Kok aku nggak tahu? Gak usah repot-repot. Iya, di bagasi aja. Adik Putri, antar kami. Kita pergi bareng. Ayo. Gak usah. Ayo. Miss Putri. Gak usah, serius. Benar-benar gak usah. Gawat, Rizky masih curiga sama aku. Gimana ini? Tak boleh sampai mereka tahu soal aku menyamar. Kalau tidak, aku tamat. Bu Santoso. Papa Rizky? Tunggu dulu. Kok kamu juga bisa cabut bateraiku? Baterai kursi roda listrik kan di tempat yang sama. Kalian berdua benar-benar mirip. Aku panggil ibu dulu. Shh, jangan bicara dulu. Oh. Kak, apa di dalam ada yang sedang terjadi? Dorong aku masuk. Oh. Bapak Rizky, Pak Andi, ada apa dengan saya? Bu Santoso. Aku kangen kamu. Bu Santoso, maaf. Tak seharusnya kubuangmu. Selama kamu tak di rumah, aku benar-benar tak bisa makan, tak bisa tidur. Minum air putih pun tak ada rasanya. Pak Andi, seingatku, yang memecapku, itu Bapak Rizky. Oh, sama saja, Bu. Asal kau mau kembali, gaji dikali 2. Tunjangan tetap. Kakakku bukan. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Si Andi ini memaksa kau kembali. Aku tak bisa menolaknya. Iya. Pura-pura, jelas kau tak bisa lepas dariku. Belum sekolah lagi, masih sebulan kerja di Pratama, cari uang. Kalau begitu, tentu saja aku mau kembali. Yes! Baguslah. Oh ya, Bu Santoso. Tadi putrimu, Putri masuk. Dia di mana? Tadi putrimu, Putri masuk kemana? Sia sekali. Dia sakit perut, ke toilet. Mau aku panggil dia? Kak, dia lagi di toilet. Kok tanya-tanya? Bapak Rizky, Pak Andi, kapan aku mulai kerja? Sekarang? Bapak Rizky, dada ayamnya isi potong tomat dan selada, dengan roti gandum, dengan saus salad. Selamat makan. Bu Santoso, logatmu... Aduh, mulai sekarang harus ikutin Bapak Rizky. Seperti kamu, Direktur Utama Internasional. Harus belajar bahasa Indonesia.
Halo, aku Bagus. Teman baik Rizky. Teman baik lagi. Jangan gerak. Jangan cepat lepas. Aku cek dulu. Bapak Rizky, di luar ada yang bernama Bagus. Dia bilang teman baik Bapak, benarkah? Iya, suruh dia masuk. Teman baik sungguh. Bukan kayak Fajar kan? Bukan. Selain teman baikku, dia juga dokterku. Baik. Boleh gerak. Rizky? Pembantu baru ya? Iya, Bu Santoso. Lihatin aku lama-lama. Jangan-jangan suka sama aku. Karismaku sudah sampai bikin semua usia jatuh hati. Kenapa liatin aku? Jangan-jangan kamu juga suka sama aku. Memang sih, ganteng jadi disukai. Itu wajar. Sebelum datang, gak minum obat kecerdasan. Aku cuma bicara jujur. Bu Santoso, lihat kami berdua. Siapa yang lebih ganteng? Yang penting urusan. Aku mau cek kaki Rizky. Gimana? Bu Santoso, mungkin Bu Santoso keluar dulu? Aku juga harus keluar. Aku dokter Rizky. Rizky ini nggak pernah kasih orang lihat kakinya. Nggak usah. Dia bukan orang asing. Rizky. Serius? Nanti dia cabut bateraiku. Cabut? Kamu diam saja. Kamu nggak bisa melawan dia. Kurasa kamu butuh obat. Bibi hebat. Ayo, periksa kakimu. Otot kakimu jauh lebih baik dari dulu. Tunggu dulu. Ayo. Ada rasa? Enggak. Pelan-pelan. Röntgenmu mana? Sudah kulihat. Menurutnya saraf kakimu belum mati total. Tunggu luka sembuh, lalu tambah fisioterapi tiap hari. Bisa pulih sempurna. Bapak Rizky bisa berdiri lagi? Aku operasi dia. Kalau tak yakin 90%, takkan asal bilang. Benar, syukurlah. Dokter Bagus, cepat kasih tahu aku. Biasanya Bapak Rizky perlu hati-hati soal apa, biar dia cepat pulih. Dengar ya, yang pertama, yaitu, jangan kasih tahu siapapun bahwa kaki Rizky bisa pulih. Pak Andy juga tak boleh. Tak ada yang boleh. 3 bulan lalu, kecelakaan yang menimpa Rizky itu disengaja. Sampai sekarang, kita masih tak tahu siapa pelakunya. Rizky berbuat begini agar pelaku turun guard. Yang kedua, jaga Rizky senang tiap hari. Itu bermanfaat untuk pemulihan saraf kaki. Hah? Soal ini juga tanggung jawabku. Buat Rizky senang, lebih susah dari ujian kuliah. Aduh, kalau aku bisa begini, mana perlu jadi pembantu. Putri, kamu cabut baterai lagi. Bapak Rizky, biar Bapak tetap senang dan tertawa. Senang, besok kita ke padang rumput berkuda. Hah? Bukannya kita ke padang rumput berkuda. Ini apa?
Bapak Rizky, baru Mak Putri sadar, ternyata lapangan sepak bola penuh rumput, tak kalah dari padang rumput. Terus kuda mana? Aku doakan Bapak Marwan. Bukan. Bapak Rizky. Doakan Bapak segera sukses, segera kaya. Kuda. Bapak Rizky, apa perasaanmu sudah lebih baik? Sial! Sial! Sebentar lagi kita main sepak bola. Dengar ya, kemarin aku nonton film itu. Bagus banget. Malam ini aku ajak kamu nonton. Cepat. Bapak Rizky, nggak apa-apa. Kamu masuk saja. Aku tunggu di mobil. Maaf ya, Bapak Rizky, apakah terlalu ramai? Bikin Bapak nggak nyaman? Mungkin karena lama nggak keluar rumah. Belum terbiasa. Salahku. Aku kira penyakitmu tak separah itu. Aku tak peduli perasaanmu. Baiklah, kita pulang saja dulu. Gak usah. Di sini saja. Manusia tak mungkin seumur hidup tetap di rumah, kan? Sinarnya bagus. Kita foto di sini saja. Mau foto? Hah? Persis mereka. Boleh ya? Ayo, foto! Bu Santoso, kamu... Aduh, Bapak Rizky. Ini semua kutiru dari anak muda. Ayo, Bapak Rizky. Bapak Rizky jago foto. Bagus banget. Mak Putri jadi seperti artis. Wah, ini bagus banget. Lihat ini. Bapak Rizky, Kamu liatin aku terus. Ngapain sih? Bu Santoso. Kenapa taimu hilang? Gawat, pagi ini terlalu senang. Lupa pasang tai lalat itu. Bu Santoso. Pak Rizky, kamu juga bisa tahu. Aku ke salon itu buat hilangkan tai lalat ini. Nanti aku harus ikut kamu. Tak bisa buatmu malu, kan? Tapi, Turnamen sepak bola bakal mulai. Kalau rame nggak enak. Cepat-cepat. Tunggu dulu. kapan kamu putuskan main sepak bola? Kau pikir aku bisa main sebagai striker atau sebagai back? Oh ya? Sepertinya kamu tak bisa kedua-duanya. Aduh. Kondisimu ini paling cocok jadi kiper. Tenang saja, Pak Rizky. Dengan kondisi kamu, mereka pasti nggak tega tendang ke kamu.
Wah, kalian berdua hebat juga. Kapan kita main lagi? Paman, boleh pinjam kursimu duduk sebentar? Aku belum pernah duduk di kursi begini. Gawat, apa Rizky bakal marah? Ini kursi roda. Cuma orang cacat yang duduk di sini. Apa kursi rodanya bisa rusak? Tentu. Apa nunggu kursi jadi rusak, kakiku paman bakal sembuh? Tentu saja. Kaki paman pasti bakal sembuh. Mau main sepak bola lagi? Kau pewaris utama PT Pratama Abadi, anakku. Pratama senior tak boleh main-main. Bapak Rizky. Bapak Rizky. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku cuma mikir, waktu kecil, usahakan datang ke lapangan. Tapi tak berhasil. Tapi ternyata, sekarang cacat, baru bisa main. Tempat yang katanya bikin lupa diri. Tapi ternyata, saat cacat ini, baru bisa main sepak bola. Tempat yang dia bilang bikin lupa tugas. Bukan lupa tugas, tapi bebas emosi. Sepak bola bisa lepaskan emosi, jadi bebas. Demikian juga, semoga Bapak Rizky juga bisa bebas emosi, bukan cuma di sini. Bu Santoso, Bu Santoso, kulitmu, kamu benar 40 tahun. Kamu benar-benar 40 tahun. Bapak Rizky, kamu lihat kemana? Bibi ini wanita baik, masih berharap pensiun, cari suami yang baik. Maaf, Bu Santoso. Bukan itu maksudku. Aduh, syukurlah. Dengar ya, kerja kayak aku yang paling dilarang majikan jatuh hati sama pembantu. Ayo kita pulang. Ayo, beli balon. Aduh, kakak, beli buat anakmu. Aku bukan anaknya. Gak apa-apa, aku ngerti. Anak pacar juga anak. Kak, gimana Bibi? Kakakku hari ini marah, pukul, atau marah? Hari ini keluar, aku cukup senang. Apa? Kakakku bilang senang. Bibi, hari ini kalian main kemana? Kami ke lapangan, main sepak bola. Apa? Kalian main sepak bola? Ternyata nggak ajak aku. Kadang-kadang gak ajak kamu, itu juga demi lindungimu. Kak, aku merasa kamu berubah. Dulu kamu nggak selembut ini. Kok sekarang jadi selembut ini? Apa karena Bu Santoso? Apa karena Bu Santoso? Mau lembur lagi? Demikian juga, semoga Bapak Rizky juga bisa bebas emosi, tak hanya di sini.
Nyonyanya. Bangunlah. Kemarin baru jalan-jalan kan? Kenapa lagi? Tentu demi kamu. Kemarin kamu senang sekali. Semoga Bapak Rizky tetap senang selalu. Ini. Restoran ini di sekitar sini, yang paling hits dan viral. Saat makan, ada pertunjukan musik. Bapak Rizky pasti suka. Baiklah. Kursiku kau yang kendalikan. Aku bisa bilang apa lagi? Cewek cantik, jangan lari. Tangkap. Bapak Rizky, kenapa nggak ikut main? Lupa, kakimu tak bisa lari. Bapak Rizky, biar aku dorong. Ayo. Bapak Rizky, harga 1,8 juta ini sangat murah. Kenapa nggak nikmati saja? Bapak, Bu, ini struknya. Biar aku bayar. Apa salah hitung? Kenapa jadi 10 juta? Tak salah, tagihan makan kalian. Tagihan makan kalian 1.888. Biaya interaksi aktor 16.888. Ini restoran penipu. Berani tipu aku. Sepertinya kalian tak mau bayar ya. Saudariku! Preman ya? Mau paksa aku bayar? Aku takkan bayar. Tapi balik lagi. Pelayanan hari ini lumayan sepadan. Lihat kalian senang, biar ku beri kalian potongan sedikit. Totalnya adalah 18,7 juta. Kalian mau WeChat, Alipay, atau kartu kredit? Biar aku saja. Jangan, Bapak Rizky sudah janji. Hari ini aku yang traktir. Mana boleh kamu bayar. Oke, kau saja. Bapak Rizky, aku cuma sopan saja. Gawat, HP-ku nggak bawa. Tak apa, aku yang bawa HP-mu. HP-nya mana? Tadi pagi buru-buru, ketinggalan di mobil. Kalian berdua memutuskan makan nggak bayar ya? Bapak Rizky, coba telepon supirnya, biar dia yang bayar dulu. Aku nggak punya nomor sopirnya. Bukannya itu sopirmu? Kenapa nggak punya nomornya? 3 bulan ini, aku usir 68 sopir. Nggak usah diingat. Terus gimana? Jangan bicara lagi, bos. Ada yang rusak tempat. Bukan begitu. Dengar penjelasanku. Siapa itu?
Siapa berani rusak tempatku? Kalian berdua mau makan nggak bayar? Bapak Rizky, tenang saja. Ini salahku. Aku akan lindungimu. Takkan biarkan kau terluka sedikit pun. Semua arahkan padaku, bosku, tak ada urusannya. Selama aku ada, jangan harap sentuh dia. Halo, Kak. Selamat tahun baru. Ini malam tahun baru. Kapan kamu pulang? Aku. Buat apa dia pulang? Rumah ini bisa tanpa dia, tapi perusahaan nggak bisa. Betul. Kalau kakakmu nggak ada, keluarga Pratama bakal runtuh. Jangan ganggu kakak kerja. Makan dulu. Aku putus dulu ya. Aku makan dulu. Dadah. Ternyata rasanya dicintai begini. Biasanya lindungi orang, baru kali ini dilindungi. Rasanya enak juga. Wah, kamu juga tangguh. Oke, jangan banyak omong. Cuci piring sana. Kapan selesai? Kamu juga orang cacat. Kaki sakit, tidur di rumah. Mau meniru makan, nggak bayar. Kenapa pikir begitu? Siapa bilang orang cacat nggak boleh keluar? Jangan banyak omong. Cepat bayar. Bosku duduk kursi, cuma sementara. Sementara, tak seperti orang yang otak cacat. Lamanya. Aku telepon dia sekarang, biar dia bayar. Dasar wanita brengsek. Diam! Tunggu aku telepon. Pak Andi, masa belum bangun? Ada apa? Gempa tsunami? Perang Dunia III? Itu kakakku. Alarm kursinya berbunyi. Semua kumpul. Cepat cari kakakku. Lokasi kursinya. Selamatkan kakak. Gerak. Siap. Gak bisa connect ya? Jangan-jangan kalian main-mainin aku. Dasar wanita brengsek. Tindas wanita, mana punya harga diri? Pak Rizky. Dasar cacat. Kamu tahu hormati orang tua. Kalau hebat, tunjukkan. Bayar aja deh. Kamu. Ngapain sih? Lanjut main musik. Tamu aku masih di sini. Siapa yang sentuh kakakku? Kakak, kamu nggak apa-apa. Ada yang terluka? Enggak. Mereka tebas kamu? Enggak. Tebas Bu Santoso. Berani tebas, Bibi? Mana pemiliknya? Di mana? Keluarlah sekarang! Aku. Keduanya makanan 1 juta tanpa bayar. Kamu kira aku bodoh? Hah? Kakak! Serang! Bicara baik-baik. Kok begini, Makanan hari ini, aku yang traktir. Kalian semua boleh datang, aku siap layani. Sebenarnya, aku ada urusan. Aku pamit dulu. Kau bilang kakakku di sini makan 1 juta? Ah, bukan. Mana mungkin segitu. Ini 10 juta. Ambil.
Uang ini tak bisa kukasih. Usahaku kecil. Aku takkan berani lagi. Gak bisa. Sejak kecil, aku nggak pernah utang. Gak mau. Aku nggak pergi. Ambil. Gak bisa. Ambil. Gak bisa. Ambil. Ini 100 juta buatmu. Cepat pergi. Gak bisa. Kalau sampai tersebar gimana? Tak tahu diri. Ambil. Gak bisa. Embo. Benar-benar gak bisa. Ambil. Bapak Rizky, Pak Andi selalu begini ya? Bawa dia pergi. Ambil. Ngapain sih? Ngapain sih? Aku belum bayar. Aku gak mau pergi. Ngapain sih? Kak, aku belum bayar. Mati-matian gak mau pergi. Uangnya taruh sini. Meja ini, kalau suka, ambil saja. Aku gak mau pergi. Gak, aku belum bayar. Aku mau bayar. Kalian rusak prinsipku. Tak boleh utang. Ini hinaan terhadap martabatku. Diam. Kalau masih ribut, gak aku ajak main sepak bola. Aku. Ini soal martabatku. Aku naik taksi pulang bayar. Wah, siapa itu? Ganteng sekali. Calon istri yang selingkuhi aku, Intan Sari. Intan. Wajahnya kayak kodok, bodoh dan sok keren. Siapa suruh kalian ke sini? Gak lihat di pintunya Fajar, Intan, dan anjing larang masuk? Kamu lebih baik pakai baju dan sepatumu dengan benar. Sapi kecil? Kamu? Aku dan Intan ke sini buat kasih tahu kakakmu kabar baik. Kakakku nggak ada. Kalian berdua bisa pergi. Jangan bercanda. Sejak lumpuh, mana pernah keluar? Tak ada di rumah. Bisa kemana? Dengar ya, bulan depan aku dan Intan akan tunangan. Khusus buat kakakmu, serahkan undangan. Dengar ya, bulan depan aku dan Intan akan tunangan. Khusus datang ke kakakmu, antar undangan. Kalian teman dekat, sumbuh bareng sejak kecil. Kakakmu nggak datang, kayaknya nggak enak kan? Kalian berdua, kalian khianati kakakku. Malah suruh dia datang ke pernikahan kalian. Kalian! Aduh. Ini kabar baik. Ku dengar kalian tunangan. Bagus sekali. Selamat ya. Selamat ya. Di kampungku ada pepatah, yaitu Jepang sama anjing selamanya bersanding. Semoga langgeng. Nenek tua sialan ini berani bicara ke aku. Hentikan! Berani siapa sentuh dia? Oh, Rizky, kamu benar-benar keluar? Rizky, bulan depan acara pertunangan aku dan Intan. Kalau kamu nggak datang, kita yang teman masa kecil, 3 sekawan, akan kurang 1. Baik, aku datang. Nggak dengar, Bapak Rizky mau datang. Cepat ambil lagi undangannya. Bukan, kamu, Kak, nggak bisa ambil. Nggak tulus. Undangan cuma 1. Siapa bilang aku nggak bisa? Ambil. Nggak dengar Fajar bilang? Cepat ambil. Rizky, nenek tua ini bisa urus kamu. Bapak Rizky, undangannya. Bibi bisa bela diri juga. Di dunia ini, banyak keterampilan bagus. Buat hadapi bajingan, perlu cara begini. Rizky, kamu cari nenek desa yang tak tahu sopan, berani sama aku. Kalau tak kau atur, dia akan menginjak kau. Aku yang izin. Kenapa? Tak suka?
Orangku tak perlu. Kalian berdua atur. Andip. Ya. Lepaskan anjing. Siap! Kak, kalau pergi harus ajak aku juga. Ya, boleh. Oke, aku pergi sekarang cari orang. Ku beri dia pelajaran. Pak Rizky, sudah waktunya massage. Di sini saja, biar ku bantu. Pak Rizky, kamu diundang ke pesta pertunangan. Itu jelas-jelas jebakan. Kenapa kamu masih mau pergi? Sejak kecelakaan, orang luar selalu ikuti gerakanku. Kali ini mereka tunangan. Pasti ramai orang. Orang yang jahatiku ada di antara mereka. Ah, aku ngerti. Kamu mau semua orang percaya kau takkan bisa berdiri lagi. Biar mereka lengah. Iya kan? Betul. Kamu cerdas. Lain kali saat massase, tak usah lepas baterai. Hah? Aku nggak akan menolak lagi. Bapak Rizky, kenapa tiba-tiba nggak menolak lagi? Bu Santoso. Kamu terlalu dekat. Oh, maaf, aku nggak sengaja. Bapak Rizky, kenapa? Nggak apa-apa. Benar nggak apa-apa? Rupanya, aku harus ke dokter. Periksa. Dokter, aku sakit. Kelihatan. Oh, bukan. Maksudku di sini juga. Aku tahu, yang pikiran normal tak akan datang ke sini. Konseling. Sebut saja, gejalanya apa? Belakangan ini, aku selalu tertarik sama satu wanita. Segala gerakannya bisa atur perasaanku. Wanita seperti apa? Baik hati, perhatian, ramah. Sangat kuat. Tapi yang penting, dia lebih tua dariku. Dan aku selalu tertarik padanya. Sentuhan fisik sekecil apapun, jantungku langsung berdebar. Tuan Pratama, berdasarkan perilaku psikologisnya, 90% kemungkinan kamu sudah jatuh cinta. Tapi tak apa, di zaman sekarang, pria jatuh cinta sama wanita yang lebih tua, itu wajar. Dia lebih tua berapa? 30 tahun. Wanita tua 3, bawa emas 3. 30 tahun, bawa tambang emas. Sebenarnya, tak selalu buruk. Kurasa benar kata Anda. Kurasa kamu bisa pulang. Jauhi dia dari sana. Ulangi tesnya. Ini wanita yang kamu suka. Bibi itu. Ini yang kamu suka. Bu Santoso itu. Kamu nggak kira dia lucu? Kalau sempat, periksa mata. Bapak Rizky, aku di bawah menunggumu. Makan malam kita makan apa? Apapun yang kamu masak, aku pasti suka.
Wah, kok tiba-tiba salju lebat? Salju! Pak Rizky, kakimu ada rasa. Belum juga. Sudah jam berapa? Kenapa masih tanya soal ini? Maaf, Pak Rizky. Pak Rizky, tekan kursinya. Cepat, cepat, cepat. Kalau enggak, kita betul-betul di jalan ini. Putri, kau benar-benar tak anggap aku orang normal. Bu Santoso, kok wajahmu masih pakai make up? Itu karena anakku, make up-nya rusak. Aku mikir jangan sia-sia. Aku cuma taruh dikit. Siapa tahu tahan air. Tapi kedinginan. Baiklah, kita tunggu di sini saja. Ada yang jemput kita. Siapa? Kak! Kakak! Besok adalah pesta pertunangan Fajar. Jangan sampai sakit. Benar, jangan sampai sakit. Aku khusus buat si brengsek itu. Siapkan hadiah besar. Pasti mereka nggak bakal lupa. Bapak Rizky datang. Kenapa Rizky datang ke pertunangan mantan tunangannya? Dia nggak malu. Perjodohan ini bukan keputusanku. Betul, saat itu kakakku masih di luar negeri. Tak tahu di mana Intan. Rizky ini benar-benar lumpuh. Tangga pun tak bisa naik. Keluarga Pratama begitu hebat. Bapak Rizky juga sangat mementingkan gengsi. Kalau mereka tak masuk, kita juga tak berani masuk. Iya. Rizky memang benar-benar lumpuh. Sekarang dia cuma orang yang tak bisa naik tangga. Kapan kita turun? Tenang saja, biar dia rasakan bagaimana rasanya jadi orang cacat. Sudah 15 menit. Kayaknya tamu sudah kumpul semua. Ayo, kita pergi. Lihat dia bercanda. mana tamunya? Semua tunggu di luar. Bapak Rizky tak masuk. Siapa berani masuk duluan? Kak, kakimu benar tak ada rasa? Apa kita bisa rusak kursimu? Enggak. Kalau mau tunggu, tunggu di kursiku saja. Pak Andi, jangan khawatir. Tak apa. Aku pernah duduk di sini. Dulu kakak paling benci kata kursi roda. Sekarang bisa terima dengan tenang. Rizky, kamu datang juga. Iya. Kamu ngapain sih? Kubilang siapkan dulu rampa di tangga itu. Kenapa nggak ikutin kata-kataku? Cepat cari orang. Bawa Bapak Rizky masuk.
Jangan usah repotin orang. Kau angkat saja. Kakakku demi datang ke pesta kalian, jarang keluar. Kau tega suruh orang saja. Bukan, kok nggak bisa? Kemarin malam aku demam, masih belum sembuh. Aku nggak ada tenaga angkat, jangan suruh aku. Pinggang sakit. Usia bibi ini, tulang sudah tua. Jangan bilang angkat kursi. Buka botol pun butuh. Pak Andi bantu. Nenek tua, ngapain pura-pura? Waktu itu kau. Adik, jangan diam saja. Bantu suamimu angkat. Cepat angkat. Selesai masuk. Iya, angkatlah. Ayo. Aduh Fajar, kuku baruku ini. Gimana aku angkat? Sudah begini, jangan nakal lagi. Ngapain diam saja? Cepat! Mau pura-pura teman baik, harus pura-pura yang benar. Jangan sampai kelihatan gugup. Makeupku rusak. Bajuku kacau. Dia sengaja cari masalah. Tenang saja, nanti aku bantu balas dendam. Target sudah siap. Semua segera kumpul. Tujuan ballroom. Sampai dalam 10 menit. Terima kasih hadir di pertunanganku. Dan Intan. Hari ini aku mau terima kasih sama saudaraku, Rizky Pratama. Tanpa dia yang rela, aku dan Intan takkan seperti hari ini. Jadi hari ini, di acara ini, aku jadi matchmaker buat saudaraku. Cari jodoh. Kak Rizky lumpuh. Jika ada wanita yang tak keberatan, tenang saja. Berani maju, sampaikan cinta ini. Kamu! Rizky. Jangan pergi dulu. Ini semua dipersiapkan khusus untukmu. Ini kami siapkan khusus untukmu. Bapak Rizky tak mau naik, kau tak lihat? Acara sebesar ini, siapa kau pembantu bicara? Intan, hentikan! Sudah kursi roda, masih cari istri. Betul, takut keturunan. Siapa yang mau? Rizky, aku tahu kau masih cinta aku. Masih tak bisa move on. Tapi harus maju. Tak bisa terus biang. Kabarnya benar, Bapak Rizky. Masih ingat Intan? Siapa bilang Bapak Rizky tak move on? Dia sudah punya pacar. Siapa bilang Bapak Rizky belum move on? Dia sudah punya pacar. Jangan bercanda. Di sekitar Rizky, nyamuk betina pun lari menjauh. Dia punya pacar. Iya, siapa mau jadian sama orang yang lumpuh? Mungkin fungsinya pun rusak. Betul. Putri, kamu sadar nggak? Kamu ngomong apa? Bapak Rizky, jangan ikut campur. Ku bilang kamu punya, ya punya. Siapa bilang Bapak Rizky nggak punya pacar? Berikan 10 menit. Aku segera ajak dia ke sini. Putri! Aku harus buktikan. Rizky begitu baik padaku. Aku nggak bisa biarkan dia dihina. Rizky, sudah 15 menit. Pembantumu kenapa belum pulang? Mungkin dia meninggalkanmu dan kabur? Dia bohong besar, tak bisa menutupinya. Jadi tak berani kembali. Rizky, sudah kubilang, orang yang sehat, orang normal, mana mungkin suka sama cacatmu? Apa keluarga Pratama bakal punah? Bukan. Sejak Rizky celaka, keluarganya terus biarkan Andi gantikan.
Karena anak besar gagal mau latih anak kecil. Diam! Kalau berani bicara sembarangan lagi, aku habisi kau. Rizky, pelayannya tinggalkan kau. Tak peduli. Kenapa marah ke orang lain? Betul. Rizky, kalau kau ngaku kau orang tak berguna, aku bisa carikan pasangan. Gimana? Betul. Wanita tak mau, cari pria saja. Rizky, kau sudah begini. Jangan pilih-pilih lagi. Yang muda tak mau. Cari yang tua saja. Di sebelahmu ada bibi tua, kan? Kalau tak bisa, cukup hidup saja. Bibi dan Cacat, jodoh dari Tuhan. Siapa bilang suamiku tak berguna? Siapa bilang suamiku sampah? Ini, siapa ini? Siapa ini? Kok jadi begini? Cantiknya. Aduh sayang, maaf ya aku telat. Kamu siapa? Gak lihat ya? Aku, tentu saja pacar Rizky, tentu saja. Kalian juga bisa panggil aku Bu Pratama. Aku Putri Santoso. Panggil Putri saja. Putri Santoso? Kau kesini buat apa? Ibu suruh aku. Katanya tak boleh kau dihina. Bapak Rizky, tolong. Rizky, kau tak ada yang mau ya? Pilih anak pembantu. Menurunkan harga diri. Hal paling hina dari Rizky adalah datang ke pesta kawin. Babi seperti kau. Miss Intan, kenapa marah? Apa masih cinta dia? Cemburu? Wangi tubuhnya. Persis Bu Santoso, sama persis. Omong kosong. Aku dan Intan pasangan sejati. Kami saling cinta. Benar, Fajar adalah cinta sejati. Dasar wanita murahan, kau cuma mau cekongkol. Miss Intan bilang begitu, tak merasa bersalah. Apa maksudmu? Siapa mereka ini? Tak tahu. Kalian siapa? Mereka siapa? Miss Intan yang tahu. Tanya saja dia. Aku tak kenal mereka. Halo, Tuan Fajar. Kami ini semua mantan Bu Intan. Mantan pacar! Cinta sejati? Fajar. Kau cuma yang ke-11. Bukannya kamu bilang aku pacar pertamamu? Sebenarnya ada apa ini? Fajar, dengar penjelasanku. 10 itu cuma salah. Cuma kamu yang paling kucinta. Fajar, percayalah. Aduh, sayang. Kemarin di kafe, bukannya kamu bilang, aku cuma kamu. Cinta sejati? Minggir. Ulang tahun Intan minggu lalu. Bukannya kamu bilang mau punya anak denganku. Aku masih punya screenshotnya. Intan, bukannya kamu bilang cinta tua itu soulmate sejati? Kalian berdua kapan mulai jadian? Kenapa aku nggak tahu?
Kado misteriusku ini memuaskan kan? Fajar, dengar penjelasanku. Fajar, dengar penjelasanku. Minggir! Aku nyatakan pertunangan batal. Pergi semua. Fajar, dengar penjelasanku. Jangan pergi. Jangan pergi. Tunggu aku. Kok semua pergi? Asyik. Adik Putri, terima kasih tadi sudah menolongku. Sama-sama. Kalau begitu, kalau tak ada hal lain, aku pamit dulu. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Kau sudah bantu aku besar. Aku harus berterima kasih padamu. Gimana kalau ajak Bu Santoso makan bareng? Oke. Gak bisa. Oh, sewa gaun ini sangat mahal. Aku harus segera kembalikan. Biar aku. Kau tadi bantu kakak menolongnya. Wajib traktir kau makan. Ajak Bu Santoso. Kak. Bu Santoso kemana? Telepon dia, suruh datang. Oh. Jangan-jangan. Hahaha. HP ibu ada di sini. Aku juga nggak bisa. Hubungi ibu. Oh, lansia ini hilang kontak 4 jam itu gawat. Mau aku lapor polisi? Ah, nggak usah. Jangan repot-repot. Aduh. Halo? Putri, pemilik spa kasih arak. Apa? Nenekku mau meninggal. Ya. Pak Rizky, ada urusan keluarga darurat. Aku pamit dulu. Kak, dia dan ibunya kok keduanya aneh. Ayah. Putri, kenapa pulang? Ayah, bosku suruh pulang duluan. Jadi aku mampir ke toko. Gimana perkembangan? Ibu? Ibumu membaik sangat baik. Beberapa hari lagi, ibumu tak perlu berjalan pakai tongkat. Syukurlah. Halo, aku mau cari adik Putri. Adik, panggil istriku. Sangat akrab. Ulangi lagi. Kamu mau cari siapa? Putri Santoso. Aduh. Adik Putri itu boleh kau panggil? Itu istriku! Putri istriku? Gak mungkin. Jadi yang tadi, cewek itu... Suara ini. Ayah? Siapa itu? Maaf, aku salah orang. Tadi ngobrol sama siapa? Nggak tahu. Dia bilang salah orang. Tak usah dipedulikan. Cepat bersiaplah. Kita cari ibu. Iya. Putri. Iya? Kamu kerja pembantu di keluarga Pratama. Gimana? Bagus-bagus saja. Bos juga baik sama aku. Syukurlah. Putri Yusuf? Putri Santoso? Yang bilang Bapak Rizky belum move on, dia sudah punya pacar. Beri aku 10 menit, aku ajak dia ke sini. Ternyata begitu. Wah, Bu Santoso. Halo, Bu Santoso. Aku demam. Cepat pulang.
Bapak Rizky, aku datang. Bu Santoso, akhirnya pulang juga. Rizky, dia demam. Mohon Bu, gunakan ini untuk lap tubuhnya biar dingin. Nggak cocok, Bu. Harus jaga jarak. Aduh, Bu sudah rawat dia lama sekali. Bukan orang asing. Bu bisa dibilang sepertinya ibunya. Tak usah takut. Lagian, sudah tua begini. Apa yang belum dilihat? Bapak Rizky paling nggak suka. Aku nggak keberatan, Bu Santoso. Heyo. Iya. Aduh, bukan. Ngapain lihat aku? Kau bilang sendiri tak masalah. Bukankah kau orang luar? Aku? Aduh, akhirnya aku salah percaya. Oke, aku siapkan obatmu. Putri, tenanglah. Kau sekarang 48, bukan 18. Pria macam apa belum kau lihat? Apa pria belum kau lihat? Bu Santoso, bisa mulai. Bapak Rizky, aku mulai ya. Iya. Badannya sangat bagus. Jangan konyol, Putri. Dia orang sakit. Kau sekarang orang tua. Suka. Suka apa? Bapak Rizky jangan asal ngomong. Mbak Putri ini wanita tradisional. Tadi kau gosok aku. Lama-lama, apa nggak suka? Siapa bilang aku gosok lama? Aku hampir 50, kerja rumah tangga puluhan tahun, keinginan badan majikan. Hal yang memalukan, Mak Putri nggak akan lakukan. Jadi Bu Santoso, mau lihat tanganmu sekarang ada di mana? Orang demam. Harus terus lap badan. Biar suhu tak naik. Ini bukan gosok, tapi lap. Jadi Bu Santoso, mau coba lap di tempat lain, soalnya di sini hampir lap sampai luka. Lap sini. Nggak baik. Aku nggak lihat apa-apa. Serius, aku cuma datang bawa obat buat Bapak. Bapak Rizky, wajahmu panas sekali. Harus lap badanmu. Aku lap sekarang. Lap. Bu Santoso. Oh, dokter Bagus datang. Obatnya sudah bawa. Aku sebentar lagi selesai. Badan ini susah banget diusap. Bukan Bu Santoso. Maksudku, yang Bapak pegang itu lap lantai. Sudah Bu Santoso, sekarang aku nggak sakit lagi. Syukurlah. Bapak Rizky duduk saja. Aku masak dulu. Maksudku, Bapak Rizky lapar kan? Biar aku masak. Oke. Kenapa tendang aku? Bukan aku yang masak. Berlebihan. Taruh obatnya. Kamu boleh pergi. Oke. Bapak Rizky, aku masak bubur manis. Bu Santoso, kayaknya Bapak nggak tahu. Rizky ini nggak suka bubur manis. Kalau dia minum, dia muntah. Saran aku lebih baik. Bagus.
Aku paling suka bubur manis. Masa sih Rizky? Benar. Suka. Bu Santoso, sakit sekali. Aduh, gawat. Kayaknya demamnya parah. Aku harus cepat hubungi spesialis otak. Yo. Oh ya, Bu Santoso. Iya? Putrimu, Putri Santoso, berapa tahun sekarang? Bentar lagi kuliah. Kenapa tiba-tiba tanya? Oh, nggak apa-apa. Cuma merasa dia lumayan juga. Aku suka dia. Bapak Rizky memang humoris. Kalian baru ketemu 2 kali. Kok kamu tahu cuma ketemu 2 kali? Aku yang lihat. Aku nggak tahu. Maksudku, siapa yang ditemui Putri? Aku sebagai ibunya ndak tahu. Oh. Bapak Rizky, bajumu kotor. Biar aku ganti yang baru. Jilbab juga nggak miring. Bedak juga nggak luntur. Kelihatan juga umur 40-an. Persis ibu-ibu. Nggak ketahuan. Kenapa Rizky tiba-tiba tanya? Mungkin dia lagi demam. Cepat! Lepaskan! Sakit! Lepaskan! Pergi! Cepat pergi! Kamu selingkuhi aku banyak kali. Bikin aku ditertawawi semua orang. Fajar, tunggu saja. Kau pasti menyesal. Bapak Fajar, kalau dia kasih tahu soal tindakan Bapak ke Rizky, semua dibocorkan. Bisa jadi repot. Kirim orang untuk awasi dia. Awalnya cuma buat iritasi Rizky. Baru rela pacari dia. Jangan sampai dia rusak rencanaku. Kamu siapa? Kok bisa masuk sendiri? Aku istri rumah ini. Aneh, aku tahu kode. Siapkan air. Rizky, aku sama Fajar sudah putus. Aku cuma cinta kamu. Ayo kita balikan ya. Kenapa? Sekarang tak jijik aku cacat kaki. Kita bisa main sendiri. Main sendiri. Intan, waktu evolusi manusia, kamu nggak ikut ya? Putri, usir dia. Tunggu, aku punya tawaran. Kecelakaanmu dulu bukan kecelakaan. Berhubungan dengan Fajar, kan? Kok kamu tahu? Tak lama usai kecelakaan, sudah aku selidiki. Fajar itu irikan pertunangan kita dan perkembangan Pratama Abadi. Dia rancang kecelakaan ini khusus untuk nyawaku. Dia mau aku mati, bukan jadi cacat. Aku bisa selamat. Itu keberuntungan. Kamu tahu. Kenapa tak laporin? Gak ada bukti, kan? Aku punya chat dia sama sopirnya. Aku bisa jadi saksi. Ditambah hukum Pratama Abadi. Dia pasti dihukum puluhan tahun. Gimana? Putri, hubungi sopir. Antar Miss Intan ke kantor polisi. Lagian, masih setengah bulan baru sekolah. Hubunganku dengan Rizky juga berakhir di sini. Kenapa aku harus sedih? Tapi saat ku ingat dia balikan Intan, hatiku terasa sakit. Kamu nggak senang? Enggak kok. Kalau kamu nggak senang, kamu boleh cerita ke aku. Ada aku, tak ada siapapun boleh buatmu sedih.
Intan, kamu kesana ke Rizky? Kamu bilang apa? Apa urusannya sama kamu, Fajar? Kamu jahat menghalangi Rizky. Aku akan ungkap semua. Kamu nggak punya kesempatan. Aduh! Pasti Fajar. Dia mau bunuh aku. Dia. Putri, Putri, gimana? Kamu nggak apa-apa? Cepat keluar. Cepat keluar. Putri, sini. Genggam tanganku. Sudah bangun. Sini. Minum obat dulu. Biar aku sendiri. Pak Rizky, kamu terlalu baik. Jangan-jangan kamu punya fetisisme ibu. Lihat dirimu. Masih kelihatan 40-50 tahun? Hah? Maaf ya, Bapak Rizky, aku ngaku, aku anaknya Bu Sri. Iya. Aku lulus kuliah, tapi tak ada uang. Ibu seharusnya datang jadi pembantu di sini. Tapi ada hal tak terduga. Demi uang kuliah, aku terpaksa menggantikan ibu. Bapak Rizky, bisa tolong jangan biarkan Andi ganggu aku. Andi mau ganggu kamu. Kata Andi, siapapun menipu keluarga Pratama akan... Iya. Motivasi Andi memang masuk akal. Kalau dia tetap mau habisi kamu, aku juga tak bisa apa-apa. Bapak Rizky, aku sudah lama merawatmu. Jangan diam saja ya. Sekarang mau kau lolos hukuman, cuma ada satu cara. Cara apa? Ganti identitas. Asal kau bisa kendalikan Andi, dia tak bisa apa-apa. Hah? Apa aku terlalu tergesa-gesa? Apa aku menakutinya? Suruh aku nikahi Andi? Nggak mungkin. Aku nggak mau nikahi orang bodoh. Bukan itu maksudku. Aku juga nggak bisa jadi ibu tirimu. Aku mau kamu jadi iparnya. Kakak ipar Andi? Jadi... istrimu? Ya, kamu paham benar. Tapi jangan langsung jawab dulu. Biar aku habiskan dulu. Aku suka kamu. Bukan cuma suka sesaat. Tapi sudah lama aku yakin. Sudah lama. Kamu punya fetisisme ibu? Tentu tidak. Maksudku, saat aku tahu identitasmu, aku selalu tak tahan melihatmu. Di dirimu selalu ada energi positif. Aku tahu kamu tak sengaja, tapi kau terlalu bersinar. Cuma lewat di hidupku, sudah buatku hidup. Kau bagai cahaya yang menerangi dunia kelabu.
Putri, maukah kau biarkan cahaya ini tetap ada di hidupku? Rizky, kamu bisa berdiri? Aku baru lihat filmnya. Ada apa? Kenapa diam semua? Kamu datang pas banget. Tentu saja. Aku ini pria terkuat di belakangmu. Hei, soal kaki kamu, kecepatan pulihnya sungguh ajaib. Beberapa hari lagi bisa kontrol, lalu perlahan-lahan bisa jalan normal lagi. Benarkah? Syukurlah. Aku bisa pulih. Kamu yang paling berjasa. Cih, bukan. Kalian ini. Persis yang kamu pikirkan. Aku belum setuju. Aku tahu. Aku cuma mau pamer dulu. Wah, hebat juga. Wajah batu pun mekar. Itu. Adik kecil, kamu terlihat muda. Berapa umurmu? Aduh, hebat juga. Arboretum pun mekar. Itu. Adik kecil, kamu terlihat masih muda. Berapa umurmu? Apa dia belum tahu identitas asliku? Bentar lagi kuliah. Rizky, kamu nggak tahu malu ya? Usia segitu, kamu tega juga. Bukan. Kamu kan tiap hari malas bergaul. Kamu kenal dia di mana? Adik cantik dan muda begini. Biar aku kenalkan diri. Aku Putri Bu Santoso. Juga Bu Santoso. Hah? Baru kali ini berdiri di sini dengan wajah asli. Masih agak belum terbiasa. Mulai sekarang, kamu nyonya rumah sini. Aku akan bantu kamu. Aku belum kuliah. Paling cepat setelah lulus. Lagian apa? Lagian, kenapa kamu yakin aku pasti nikah denganku? Kalau aku di kuliah ketemu yang lebih baik. Gak mungkin. Kak, tebak, aku bawa apa buatmu? Kamu! Kenapa orang yang ganggu terus muncul? Kalian! Biar ku kenalkan. Dia kakak iparmu. Tunggu dulu. Kak, kakimu kapan sembuh? Belum sembuh total, cuma bisa berdiri saja. Kak, segera kakimu sembuh. Kamu malah ngejar Bu Santoso. Dia begitu baik sama kamu. Kamu malah menikahi putrinya. Kamu keterlaluan. Menurutmu, Bu Santoso? Pak Andi, kamu begitu peduli sama aku. Aku jadi terharu. Kamu, apa kamu bilang? Pak Andi, namaku Putri Santoso. Kamu juga bisa panggil aku Bu Santoso. Jadi, ibumu itu ibumu, tapi kamu pura-pura jadi ibumu. Kakak tahu kamu pura-pura, tapi tetap setuju kamu pura-pura jadi ibumu. Benar-benar keterlaluan. Masalah sebesar ini. Kalian berdua temuin aku! Kamu keterlaluan! Sudahlah, kalau bukan kamu dan Putri, yang asal ngomong, pura-pura bakal mati, nggak bakal telat sepanjang ini. Benar-benar, aku ini gadis tradisional. Kalian bikin aku takut. Sudahlah. Ikut lembur. Nggak mau, kakak sudah sembuh, pasti balik ke kantor. Aku mau lanjut jadi anak konglomerat.
Lebih kerja saja. Kenapa galak? Ya sudah. Kenapa tiba-tiba bawa kursi roda ini? Aku lihat di gudang, sudah lama nggak dipakai, mau dijual saja. Kau istriku. Ikut saja. Kalau begitu, simpan saja. Ini juga bisa jadi bukti cinta kita. Nanti makan apa? Pancake. Kenapa nggak panggil dada ayam goreng dengan tomat daun selada di roti gandum taburi saus salad? Gak usah.